طيب نبدأ أيها الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, fa ayyuhat talaba ahibati wa rahimakumullah. Para santri sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam kegiatan belajar mengajar, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis-hadis pilihan dari hadis Arba'in An-Nawawi. Dan kita telah masuk pada hadis yang kedua. Wa kama araftum qabla an nabda ad-dirasa fa kullu minkum yusammi al-hifdz min al-hadis alladhi sanadrusuhu al-yawm. Baik? Fahimtum? Tayyib. Fanan la bil ams nabda min huna. Fal'an لا بالأمس نبدأ هنا يعني من باقس صحيح صحيح طيب يعني في اللقاء الماضي نبدأ من الأيسر يعني إذا كان من جهتي وإذا كان من جهتكم يعني على اليمين طيب فالآن نبدأ من لم تحفظ حفظته طيب عن أبي مالك صلى الله عليه وسلم طيب ريحان صلى الله عليه وسلم كل الناس سواء مسلم وسبحان الله والحمد لله فمعتقها. طيب برافو. صلى الله عليه وسلم بين السماوات والأرض والصدقة فبائع نفسه رواه. طيب خالد
Kullun nasi كل الناس كل الناس يبدو وباعع نفسه وباعع نفسه ومطلقها أو موبقها رواه مسلم. Kullun nasi au tamla'u tamla'ani au tamla'u. Kullun nasi yagdu. Rawahu au kamu
Rawahu Sayyid. At-tuhur bukan at-tahur. At-tuhur. Was-sabru wal Qur'anu wal Qur'anu wal Qur'anu yagdu. Rawahu kullun nasi Fitri an Abi Malik was-sadaqatu was-sadaqatu wal Qur'anu rawahu Fidrah. An Abi Malikin Al-Harith ibni Asimin sallallahu alaihi wasallam. Kullun nas Baba'i'un nafsahu rawahu Rafi.
Enggak nih. As-sadaqatu. Kullun nasi. Oke. At-tuhuru bukan at-tahuru. Wal Qur'anu. Was-salatu. Haikal. Rawahu. Ibni Asim al-Ash'ari radhiyallahu. Kullun nasi. Rawahu. Faris.
sebentar, habisin yang Selesai. bainas samawati wal ard, bainas samawati wal ard. Rawahu rawahu aflah. Kullun nasi طيب أذن.
طيب أيها الشباب، موضوعنا اليوم هو الحديث الثالث والعشرون من الحديث الأربعين النووي. فهذا الحديث رواه صحابي جليل وهو أبو مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مؤبقها. Yang artinya, ya, diriwayatkan hadis yang ke-23 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia yang kunyahnya adalah Abu Malik, namanya adalah Harith bin Asim al-Ash'ari. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bersuci adalah sebagian atau separuh dari keimanan, dan walhamdulillahi tamla'ul, dan perkataan seseorang alhamdulillah itu memenuhi timbangan, dan zikir seseorang yang dia mengucapkan tasbih kemudian mengucapkan tahmid subhanallah walhamdulillah itu memenuhi, keduanya memenuhi atau salah satu keduanya, yakni kalimat tersebut memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian sholat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti atau penjelas, dan kesabaran adalah sinar, dan Quran adalah hujah atau penolong bagi seseorang, atau Al-Quran akan menjadi musuh bagi atas dirimu. Setiap manusia dia akan keluar pergi pada pagi hari. Kemudian setiap dari manusia itu dia akan menjual dirinya. Maka dengan perniagaan, dengan penjualan yang dia lakukan itu, dia akan membebaskan jiwanya atau sebaliknya, dia akan membinasakan jiwanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini ya menjelaskan tentang sarana-sarana bagaimana seorang hamba bisa memperoleh kebaikan. Ya, bisa memperoleh kebaikan. Kemudian kita masuk kepada ya perawi hadis. Ya, kunyah beliau adalah Abu Malik al-Ash'ari. Ya, al-Ash'ari. Beliau dari kabilah al-Ash'ari. Kemudian nama beliau disebutkan di dalam kitab ini atau disebutkan oleh Imam Muslim, nama beliau adalah Harith bin Asim radhiyallahu anhu. Ya, akan tetapi sebenarnya nama beliau itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan nama beliau itu adalah Ubaid. Ada juga yang mengatakan nama beliau adalah Abdullah. Ada juga yang mengatakan nama beliau adalah Ka'ab bin Ka'ab. Ada juga yang mengatakan nama beliau adalah Amir ibn Harith. Ya, Amir ibn Harith. Ya, akan tetapi di dalam hadis ini Imam Muslim ya menjelaskan bahwasanya nama dari Abu Malik al-Ash'ari ini ya adalah Harith bin Asim. Harith bin Asim. Kemudian sedikit tentang beliau ya. Ana coba baca-baca cari apa sumber-sumber tentang biografi beliau ya, belum ana mendapatkan tentang kapan beliau lahir, kemudian kapan usianya ketika meninggal. Yang ana dapatkan hanya penjelasan tentang bahwasanya beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah ya. Ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi beliau meninggal pada tahun ke-18 Hijriah. 8 tahun setelah atau sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian, ya, beliau ini beberapa kali juga mengikuti peperangan bersama Nabi SAW. Dan dijelaskan bahwasanya beliau meninggal
itu bersama beberapa sahabat Nabi yang lain. Ya, di antaranya Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Ubaidillah Ibnul Jarrah, ya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kemudian juga sahabat Nabi yang bernama Syurahbil radhiyallahu taala anhum. Ya, maka siapa? Al-Haris bin Asim bersama dengan ketiga sahabat Nabi yang lain, yaitu Mu'adz bin Jabal, nih ingat-ingat nih, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kemudian dan juga Syurahbil radhiyallahu taala anhum, ya, meninggal bersamaan. Ya, dikarenakan terkena wabah taun amwas, yaitu sebuah wabah yang menimpa negeri Syam ketika itu. Ya, Ana sudah pernah jelaskan waktu membahas tentang kisah taun. Ya, kisah taun, bahwasanya ketika itu Khalifah Umar bin Khattab ingin berkunjung ke negeri Syam, yang waktu itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, kalau tidak salah. Kemudian ketika hendak sampai di sana, di negeri Syam, beliau mendapat kabar bahwasanya negeri Syam sedang tertimpa apa? Wabah taun. Ya, wabah taun itu adalah wabah penyebaran sebuah penyakit yang penyebarannya itu sangat cepat, kemudian mengakibatkan banyak orang menjadi korban. Ya. Maka itu disebut wabah. Maka ketika itu Umar bin Khattab, ya, berunding dengan para sahabat, maka diputuskanlah bahwasanya Umar bin Khattab tidak jadi masuk ke negeri Syam. Ya. Di mana negeri Syam tinggal adalah Abu Ubaidah, kemudian ada Mu'adz bin Jabal, kemudian ada Syurahbil, kemudian ada juga siapa? Haris bin Asim. Ya, maka meninggalkan mereka di negeri Syam yang tertimpa wabah taun, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan 4 sahabat Nabi ini dikarenakan wabah taun. Dan itu adalah musibah yang menimpa sahabat, itu adalah sebagai bentuk ujian, ya, bagi mereka. Karena itu untuk meninggikan derajat mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pahala yang sangat besar bagi mereka. Kemudian, ya, penjelasan tentang hadis. Kelihatan nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Kelihatan? Kelihatan? Baik. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan at-tuhuru. At-tuhuru dengan didomahkan apa? Huruf to. Ya, at-tuhuru. Jangan dibaca at-tohur. Ya. Kalau at-tuhuru itu adalah fi'il. Maknanya fi'il, perbuatan, yaitu perbuatan mensucikan diri. Adapun at-tahuru itu adalah alat yang digunakan untuk mensucikan. Ya, kalau misalkan kita sama halnya dengan al-wudu'u dengan al-wadu'u. Kalau al-wudu itu perbuatan. Kalau ini airnya. Ya. Kalau al-wudu yang kita lakukan kalau kita ingin menghilangkan hadas kecil, kita berwudu, membasuh berkumur-kumur dulu, kemudian kita mengusap wajah, kemudian tangan, kepala, sampai seterusnya ke kaki, itu namanya al-wudu. Kalau alat yang digunakan untuk bersuci itu namanya al-wadu. Wawunya di fathah. Itu airnya. Sama halnya dengan ini.
at-tuhuru. Ya, at-tuhur itu adalah perbuatan. Perbuatan mensucikan diri ya dari najis atau kotor. Baik yang nampak atau yang tersembunyi. Jadi menghilangkan najis yang dia itu secara maknawi atau secara hisi. Maknawi itu adalah sesuatu yang tak terlihat. Ya, seperti di dalam hati. Kita mensucikan hati kita dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, itu namanya at-tuhur, mensucikan. Ya. Atau yang nampak ya seperti kalau ada apa? Najis menempel. Atau kita dengan berwudu, maka itu mensucikan diri sesuatu yang nampak. Kemudian ada pula yang mengatakan ya at-tuhur itu ditafsirkan oleh ulama itu adalah bersuci untuk sholat. Ya, karena sholat disebut juga dengan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala merubah arah kiblat. Ya, ketika kaum muslimin dulu arah kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Di awal-awal mereka sholat mengarah kepada Baitul Maqdis. Kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan arah kiblatnya kemana? Baitullah, yaitu kepada Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu berfirman, wala nudi'u ajrahum min imanikum, atau auqama ana lupa ayatnya. Wala nudi'u imanakum. Ya, kami tidak akan mensia-siakan iman kalian. Ya, ayat ini turun berkaitan dengan bergantinya kiblat kaum muslimin yang dari Baitul Maqdis menuju kepada mana? Baitullah, Ka'bah. Ya. Maka Allah mengatakan, kami tidak akan mensia-siakan iman kalian. Maksudnya adalah sholat kalian. Itu. Maka makna tuhur adalah perbuatan mensucikan diri dari najis atau kotoran. Ya. Baik kotoran itu yang nampak, berarti yang bisa dilihat, bisa yang dipegang dengan indera, atau yang tersembunyi, yaitu di dalam hati. Ya, seseorang ketika dia mensucikan dirinya, gantian, dari kesyirikan, ya, dari kebid'ahan, maka itu termasuk dikatakan at-tuhur. Kemudian sabda Nabi SAW, ya, yaitu syatrul iman. Ya, maksudnya syatrul iman itu adalah setengah atau bagian dari keimanan. Ya. Karena tadi dijelaskan oleh para ulama, iman itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah takhliyah. Takhliyah maksudnya adalah mensucikan jiwa dari kesyirikan, ya, dan juga kemaksiatan. Kemudian tahliyah itu adalah menghiasi. Setelah kita mensucikan diri, ya, mengosongkan diri jiwa kita dari kesyirikan, dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam keburukan. Kemudian kita lakukan namanya tahliyah. Tahliyah adalah mengisi atau menghiasi jiwa tersebut dengan amal kebaikan. Ya. Yang pertama tahliyah itu mengosongkan, dikosongkan dulu. Namanya tahliyah itu dikosongkan. Ya. Maksudnya kosongkan dari kesyirikan, dari berbagai macam kebid'ahan, dari berbagai macam kemaksiatan, keburukan. Kemudian setelah itu tahliyah, separuhnya lagi tahliyah. Separuh iman lagi tahliyah, yaitu mengisi atau menghiasi iman dengan amal ketaatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya, maksudnya adalah ucapan seseorang ketika mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika seseorang mengucapkan itu, maka ucapan tersebut bisa memenuhi timbangan. Ya, maksud dari timbangan adalah timbangan amal seseorang pada hari kiamat. Ya, maka seseorang ketika dia mengatakan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, maka itu akan memenuhi timbangan amalnya. Yaitu timbangan amal yang kelak akan menimbang seluruh amal pada hari kiamat. Kemudian Rasul SAW bersabda, wa subhanallahi walhamdulillahi. Ya, maka di dalam dua ucapan ini, subhanallahi
walhamdulillahi, maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah. Di dalam dua zikir ini terdapat di dalamnya ada penafian dan penetapan. Ya. Penafian apa? Ya, penafian itu ada di dalam kalimat subhanallah, yang artinya adalah maha suci Allah, yaitu kita menafikan Allah, yaitu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu adalah bentuk penafian. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maka itu menafikan Allah bukan menafikan Allah, menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu dinafikan dari sifat apa aja? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala disucikan dari 3 hal. Yang pertama adalah sifatun naqsi atau sifatun nuqson, yaitu sifat kurang. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki sifat apa? Kurang. Ya, memiliki sifat kurang. Kemudian yang kedua, ya, apabila kita mensucikan dari Allah, maka itu kita mensucikan kekurangan di dalam kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita berarti mensucikan kekurangan dalam kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang pertama ini, ya, Allah memiliki sifat apa? Penyayang misalkan. Penyayang. Maka sifat penyayang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kurang. Ya, sifatnya itu sempurna. Kemudian sifat penyayang yang sempurna itu tidak akan pernah memiliki apa? Tidak akan pernah berkurang. Ya, tidak akan pernah berkurang. Walaupun seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala meminta apa? Sifat rahmat, sifat penyayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain, di dalam Arba'in Nawawi, kalau nggak salah di belakang-belakang, ketika kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, seandainya kamu berkumpul di dalam satu tempat yang tinggi, satu tempat, kemudian satu persatu dari dirimu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mensucikan Allah dari 3 hal. Yang kedua adalah kekurangan di dalam kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, ya, yang ketiga adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Maka kita sucikan itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersuci dari penyamaan dengan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, penyayang. Manusia juga memiliki sifat apa? Rahmat, kasih sayang. Akan tetapi sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama dengan sifat rahmat, kasih sayang yang dimiliki oleh makhluk. Kenapa? Ya, sering terkadang kasih sayang ya itu ya berkurang. Kasih sayang seorang hamba, seorang manusia itu berkurang. Ya, ketika mungkin seseorang, ya orang tua memiliki anak satu, ya kasih sayangnya masih apa? Penuh kepada anaknya. Ketika ada adiknya misalkan, apakah mungkin sama-sama dia berikan penuh? Enggak. Ya, pasti akan dibagi. Karena kalau penuh, pasti yang satunya tidak penuh. Ya, berbeda dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya seluruh makhluk yang ada di dunia ini miliaran jumlahnya, mereka meminta rahmat
kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan satu persatu. Ya, Allah akan berikan satu persatu dan tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah jarum yang dicelupkan kemana? Ke lautan. Kemudian diangkat. Kemudian ada netes enggak? Ada. Kira-kira tetesan yang muncul dari jarum tersebut itu kira-kira kalau dibandingkan dengan lautan, apakah akan mengurangi? Mungkin secara kasat mata akan mengurangi. Ya. Akan tetapi tidak. Ya, lautan luas sekali. Ya, antum cuman ngambil setetes sedot itu nggak akan berkurang, tapi ya nggak kelihatan banget. Ya, nggak kelihatan. Berbeda dengan kalau aku. Ya, kita tumpah segini, maka dia akan kelihatan berkurang. Ya, kalau air laut, kita di lautan, antum ambil jarum, celupkan, kemudian antum teteskan. Ya, kira-kira antum ngelihat lautan itu berkurang atau enggak? Enggak. Seperti itulah dimisalkan oleh dimisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai puncak. Dia tidak akan pernah sedikit pun berkurang. Kemudian dan penetapan yang tadi itu adalah penafian. Ya, ini kita meniadakan, menafikan. Kemudian yang kedua ada penetapan ya di dalam kalimat alhamdulillah. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang berhak untuk dipuji dengan kesempurnaan pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena sejatinya ya, kepintaran seseorang, kegantengan seseorang, kecantikan seseorang, kecerdasan seseorang, kekayaan seseorang, kebaikan seseorang, itu semuanya bersumber dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka segala bentuk pujian yang manusia lemparkan kepada manusia yang lain itu tidak layak seharusnya. Ya, yang layak kita puji adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kenapa di dalam kalimat alhamdulillah itu ada penetapan ya? Karena mensifati yang dipuji. Yang dipuji berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan pujian ya, yang mana pujian tersebut itu di atas, maka kalau di dalam pujian tersebut itu akan mencapai kepada level kesempurnaan ya, berbeda dengan manusia ketika memuji ya, mungkin di situ bukan pengagungan, bisa jadi ada tendensi atau ada tujuan tertentu. Ya, seseorang memuji, masya Allah, kamu kaya sekali. Nah, mungkin ada niatan dia untuk apa? Ditraktir temannya. Ya, atau misalkan karena lihat temannya termasuk orang kaya gitu. Sedangkan mungkin dari sisi akademisnya biasa-biasa aja. Ya, masya Allah ya, kamu kok pinter sekali gitu. Padahal nilainya cuma 6, 7 gitu ya kan. Ya, mungkin karena dia orang kaya, tapi ada di situ pujiannya untuk tujuan tertentu. Ya, itu bukan dilandasi atas rasa cinta dan juga pengagungan terhadap yang dipuji. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu sampai pada derajat kesempurnaan. Ya, karena pujian tersebut didasari atas rasa cinta dan pengagungan ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ya. Maksudnya ya,
ma bainas samawati wal ard itu adalah jarak. Ya, yang mana jarak tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak ada yang tahu jarak yang pasti antara langit dan bumi. Gantian dulu. Satu-satu, nggak boleh berdua. Ya. Maksudnya adalah jarak antara langit dan bumi itu tidak ada yang mengetahui dengan pasti. Ya, dengan pasti berapa jaraknya, misalkan berapa kilometer, berapa mil, itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mengklaim bahwasanya jarak antara langit dan bumi adalah berapa, misalkan berjuta-juta kilometer, ya. Itu hanya perkiraan, ya, itu hanya perkiraan mereka. Adapun kepastiannya, jaraknya tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna daripada tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, maknanya adalah memenuhi seluruh tempat yang berada di antara langit dan bumi. Bukan ketika kita mengatakan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi jarak antara langit dan bumi di tempat kita saja, enggak. Paham? Misalkan kita di masjid sini, Umar bin Khattab. Kemudian kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memenuhi langit dan bumi. Itu maksudnya bukan di tempat kita sini saja. Paham? Misalkan kita di masjid, bukan jarak kita antara langit dan bumi yang kita tempati, enggak. Tapi seluruh, ya, keseluruhan, seluruh tempat. Ya, keseluruhan tempat. Dijelaskan oleh para ulama demikian, ya, bahwasanya yang dimaksud memenuhi antara bumi dan langit bukan di tempat kita berada ini saja. Misalkan di pesantren, maka ya sudah, seluas pesantren ini antara bumi dan langit, ya, yang seluas pesantren ini cuma itu aja, enggak, ya. Kan tetapi kata para ulama adalah memenuhi seluruh tempat yang ada di bumi. Ya, jadi bumi, kemudian antara bumi dan langit itu semuanya terpenuhi. Ya, terpenuhi dengan ucapan tasbih dan juga tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian silaman ya. Ujian kapan? Tanggal berapa? Desember. Ujian pertengahan Desember. Ini tanggal 24. Baik, kita coba lanjutkan kalau bisa. Kalau nggak bisa, lanjutkan pada pertemuan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wassalatu nurun, ya, wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Maksudnya salat di sini adalah salat wajib dan sunnah. Ya, maka salat wajib dan sunnah yang kita kerjakan itu adalah cahaya. Ya, cahaya bagi kita, cahaya bagi wajah kita, kemudian juga cahaya di dalam kubur dan cahaya pada hari kiamat. Ya, contohnya adalah ketika seseorang, ya, misalkan dia benar-benar, ya, ketika dia sholat, benar-benar sholatnya, yaitu menghadirkan hatinya, kemudian anggota badannya, ya, ketika sholat, maka hatinya itu, ya, akan merasa tentram. Ya, ketika seseorang benar-benar dia sholat, kemudian menghadirkan niat, kemudian dia khusyuk, ya, di dalam melakukan gerakan-gerakan sholat, tumaknina, maka hatinya akan merasa tenang, ya, seakan-akan hatinya itu bercahaya. Ya. Kemudian dengan itu dia akan merasakan yang namanya kelezatan sholat, ya, kenikmatan melakukan ibadah sholat. Ya, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dijadikan penyujuk pandanganku itu di dalam sholat. Maksudnya, ya, Nabi kalau dia itu sholat, ya, beliau merasa apa? Senang. Ya. Maksudnya ketika sholat, maka sholatnya bisa menjadi cahaya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, sehingga bisa memperindah pandangan matanya, menjadi penyejuk pandangan matanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, was-shadaqatu. Ya, sedekah artinya adalah mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah adalah ibadah. Ya, sedekah adalah ibadah. Karena ketika kita bersedekah itu artinya kita mengeluarkan harta kita. Ya, atau mungkin bahkan harta yang kita sayangi. Ya, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kepada fuqara, kepada masakin, kepada du'afa, orang-orang yang membutuhkan, orang yang tertimpa musibah, orang-orang yang merasa kesulitan, maka kita keluarkan uang kita untuk mereka. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah, dengan harta yang kita keluarkan itu, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dinamakan sedekah. Maka sedekah mencakup dua, ya, sedekah yang wajib dan juga sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu adalah apa? Zakat fitrah. Ya, itu adalah wajib. Seluruh kaum muslimin itu wajib untuk menunaikan zakat fitrah bagi yang mampu. Yang dia itu punya simpanan persediaan makanan untuk esok hari, maka dia wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian zakat yang sunnah adalah ya kita sedekah. Ya, kita sedekah misalkan donasi ke masjid, kemudian donasi ketika ada mengumpulkan untuk orang sakit, ya, untuk pembangunan sekolah, madrasah Islamiyah, ya, untuk hal-hal yang lain. Ya, itu adalah sedekah yang sunnah. Kemudian kata Nabi SAW, burhanun. Ya, dan sedekah itu adalah tanda atau bukti atau penjelas. Penjelas apa? Penjelas akan kebenaran atau kejujuran iman orang yang bersedekah. Ya. Kenapa Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sedekah itu adalah penjelas, adalah tanda, adalah ciri akan kebenaran atau kejujuran iman orang yang bersedekah. Ya. Karena ya, harta itu adalah sesuatu yang sangat disenangi jiwa. Ya. Karena harta itu sesuatu yang sangat disenangi oleh jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minadz zahabi wal fiddati wal qantari az-zahabi wal fiddati. Hafal? Siapa yang hafal? Siapa? Ridho? Gimana? Al-Baqarah itu kayaknya ayat terakhir itu. Zuyyina lin-nasi hubus syahwat. Ya. Manusia itu ya dihiasi ya jiwanya itu dengan sesuatu yang sangat senang, ya, di antara zuyyina lin-nasi hubus syahwat minan nisa, ya, dari wanita. Ya, jiwa itu senang terhadap apa? Wanita. Kemudian minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dan juga harta benda berupa apa? Emas dan juga perak. Lihat, jiwa itu senang, ya, senang terhadap harta. Maka ya, harta yang disenangi jiwa itu ya tidak akan diberikan, ya, tidak akan diberikan kecuali untuk mendapatkan apa yang lebih dicintai. Jadi jiwa ini kan senang dengan apa? Harta, cinta dengan harta. Dan jiwa tidak akan melepaskan apa yang dia cintai ini berupa apa tadi? Harta,
kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai. Ya. Makanya dikatakan sebagai tanda akan kebenaran, kejujuran iman orang yang bersedekah. Ya. Karena memang sejatinya jiwa ini berat kalau mau mengeluarkan sesuatu yang dicintainya, apalagi berupa harta benda. Ya, maka jiwa tidak akan bisa mengeluarkan itu kecuali untuk sesuatu yang lebih dicintainya lagi. Berarti apa? Sesuatu yang lebih dicintai dari jiwa daripada harta apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jiwa tidak akan mengeluarkan apa yang dia cintai kecuali dia untuk mendapatkan apa yang lebih dia cintai. Yang dia lebih dicintai adalah siapa? Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya orang-orang beriman untuk bersedekah. Makanya Nabi SAW ya mengatakan bahwasanya sedekah itu adalah apa? Burhan, yaitu penjelas atau tanda akan kebenaran kejujuran iman orang yang bersedekah. Itu burhanun. Kemudian selama nih. Tinggal dikit nih. Baik, atau mungkin kita cukupkan dulu ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini tanggal berapa? 17 pekan depan tanggal 24 kita jelaskan sebentar. Kemudian ya insyaallah pekan berikutnya akhir November itu ujian PHP. Ya, Ana nggak tahu kemarin waktu di online sudah pernah ujian antum sama Ustadz Muhammad? Sudah berarti karena untuk semester ini minimal 2 kali untuk PHP. Ya, 2 kali minimal untuk PHP, maka ya insya Allah adalah akhir November. Atau enggak, ini enggak bisa ya. 2 pekan lagi itu 1 Desember dan itu sistem blok. Ya, sistem blok. Ya, mungkin pekan depan insyaallah jelaskan sebentar, sisanya setelah itu apa? Ujian. Ya, setelah itu ujian. Hah? Hadis 21 sampai 23. Ya, hadis 21 sampai 23. Ya. Jadi insya Allah pekan depan. Terus antum jangan bagikan ke temennya yang nggak nyatat, biar aja mereka, ya, biar mereka kapok, ya. Nggak usah dibagikan. Mereka harus ada usaha sendiri, gimana caranya gitu. Ya, gimana caranya. Tapi mungkin ini yang bisa disampaikan, ya kurang lebihnya. Ustadz mohon maaf. Kemudian jangan lupa ya pekan depan kita lanjutkan, tinggal 1, 2, 3, 4. Nah khawatir nggak cukup lagi ya. 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 slide sih ya, tapi ya lumayan sebenarnya. Tapi insya Allah cukup karena kita nggak ada tasmi setoran hadis ya pekan depan karena melanjutkan materi aja. Ya mudahan bisa selesai 20 menit. Jadi 1 jamnya untuk ujian. 1 jamnya untuk ujian. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.